warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah, mari kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan panjatkan salawat teriring salam Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab maqtu dan mausul, halaman 133. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa'arif li maqtu'in wa wasulin wa ta fil mushafil imami fima qad ata. Artinya, dan ketahuilah lafaz yang ditulis terpisah atau maqtu' mausulin, dan lafaz yang ditulis dengan bersambung, wata dan huruf ta'nis fil mushafil imami, dalam mushaf al-imam. Mushaf al-imam itu mushaf yang dipegang Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Fima qad ata, yang akan dijelaskan pembahasannya berikut ini. Jadi pembahasan kita akan membahas mengenai tulisan mushaf yang ada dalam Al-Quran. Mana ditulis yang bersambung, mana kata tulis terpisah. Nanti pada bab berikutnya dibahas mengenai hak ta'nis. Di sini kita akan bahas dulu yang berkaitan dengan maqtu dan mausul. Maqtu artinya apa tadi? Terpisah. Jadi kata yang tulis terpisah. Kemudian mausul, kata yang tulis bersambung. Jadi katanya cuma satu kata, tapi kata ini terkadang tulis berpisah, terkadang tulis tersambung. Kita akan bahas berikut ini. Faqta bi asyri kalimatin alla ma'mal ja'a alla ilaha illa wa ta'buduna yasina thani hudala isyrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula. Faqta, maka tulislah bi asyri kalimatin, dengan 10 kata, alla, an dan la. Di sini ada an dan la. Ada juga al-la. Jadi di sini apa? Aqta, faqta, tulis dengan terputus, tulis dengan terpisah. An dan la, enggak ditulis kayak gini. Di sini terpisah. Kapan itu? Ketika bertemu dengan 10 kata. Disebutkan di sini kata malja'ah. Surat Taubah ayat 118. Di situ ada Taubah nomor 3. Ada? Maka ketika ada an dan la bertemu dengan kata malja'ah, harus an dan la-nya ditulis terpisah. Nggak boleh terus bersambung. Kemudian yang kedua, bersama dengan la ilaha. Surah Hud ayat 14 nomor 4. Allah ilaha illahu. Maka an la tulis bisa. Kemudian berikutnya adalah kata ta'budu. Di surah Yasin dan surah Hud ayat 26, surah Yasin ayat 60. Itu ayat Allah ta'budu syaitana. Kemudian surah Hud apa tadi? Allah ta'budu illallah. Kemudian la yusyrikna,
Surah Al-Mumtahanah ayat berapa tuh? 12. Surah Al-Mumtahanah 12, alla yusyrikna billahi syai'a. Kemudian yadkhulan, surah Al-Qalam ayat 27. Kemudian ta'alu ala, surah Dukhan ayat 19. Kemudian alla yaqulu, surah Araf ayat 169. Kemudian la aqula, Al-A'raf ayat 10. Selain 10 ini, maka kata an dan la itu bersambung begini. Tulis dia tanya adalah surah Hud ayat 2. Nah, kita melihat di sini surah Hud ayat 26 dan surah Hud ayat 2 itu ayatnya bunyinya sama. Allah ta'budu illallah. Tapi penulisannya berbeda. Ayat 2 ditulis kayak gini. Andalanya terpisah. Ayat 2 bersambung begini. Ini kata ini dan kata ini artinya sama. Ini adalah rasem penulisan sahabat. Jadi penulisan sahabat yang membedakan ini dengan ini. Jadi kalau kita mengatakan rasem Utsmani, maka harus sesuai dengan rasem. Di mana katanya ditulis terpisah, di mana kata itu ditulis bersambung. Harus jelas berbeda. Kalau ia ditulis berpisah, maka secara terpaksa kehabisan nafas, nggak apa-apa kita berada di sini an. Secara terpaksa itu dirori. Kalau di sini nggak boleh. Karena bisa bersambung, maka kalau secara terpaksa berarti di Allah, nggak boleh an. Beda kan di sini. Tapi secara terpaksa, bukan ikhtiari, bukan pilihan. Kondisi tertentu doang, terpaksa. Kemudian bait berikutnya imma birra'di wal maftuha sil. Pisahkanlah kata in dan ma. In dan ma. Kata in dan ma pada surat yang huruf hamzahnya di fathah. Sambungkanlah. Mana? Berarti in yang fathahnya di berarti amma. Mana di sini? Wal maftuh hasil dan yang fathahnya di fathah dan apa alifnya yang di fathah sambungkanlah. Maka di sini di surah Ar-Ra'd itu tempatnya hanya satu saja. Wa imma dia di sini. Maka disebut wa imma birra'di. Kata imma birra'di masih mengikut kepada atau diatofkan kepada fakta di kata sebelumnya. Dia pisahkanlah kata in dan ma dalam surah Ar-Ra'd. Maka ia ditulis begini. In dan ma. Enggak ditulis begini. Surah ayat berapa? 40. Maka selainnya seperti Sayyidina Yunus radhiyallahu anhu rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan Nabi Yunus kan? Surah Yunus ayat 46 wa imma nuriyannaka. Itu juga kata imma. Tapi harus ditulis bersambung. Beda dengan surah Ra'd yang ditulis dengan terpisah. Kemudian di sini jelaskan wal maftuha sil dan difathahkan hamzanya ditulislah dengan bersambung. Contohnya apa? Surah Al-An'am. Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Surah An-Naml ayat 59. Amma yusyrikun, surah An-Naml ayat 84. Amma da kuntum ta'malun. Kemudian berikutnya wa amma nuhu qata'u. Wa an dan kata an dan ma. Ini an dan ma.
iqta'u, pisahkanlah. Artinya kata ini dan ini harus terus berpisah, terpisah. Nah. Jadi tulisannya apa? Surah apa ini? Al-A'raf ayat 166. Falamma atau ammanuhu anhu. Nah. Kemudian mimma birumin wan nisa. Nah, nanti ada kata mimma birumin wan nisa. Nah. Jadi kita bahasnya selain kata an dan ma di surah apa tadi itu? Al-A'raf ayat 166, maka ditulis bersambung seperti surah Al-A'raf ayat 190. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Bacanya sama, tulisannya berbeda. Amma. Nah, sekarang kita pindah ke mimma birumin wan nisa. Kata min dan ma masih mengikut. Nah, itu terpisah dengan ma pada dua tempat, itu surah An-Nisa 25. Famimma malakat aymanukum dan Ar-Rum ayat 28. Halakum mimma malakat aymanukum. Nah, dipegang aja nih. Nah, kemudian terdapat perbedaan pada surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma apa? Mimma razaqnakum. Mengapa ada perbedaan? Karena sebagian mushaf Rasam Utsmani ada yang tulis bersambung, ada yang tulis berpisah. Karena kita tahu bahwa mushaf Rasam Utsmani ada 7 jumlahnya. 1 dipegang Sayyidina Utsman di Madinah, 6 dikirim ke daerah-daerah. Di antara penulisan sahabat ini ada menulisnya bersambung, ada menulisnya terpisah. Maka itu kalau ada menulisnya tersambung, ada menulisnya berpisah, terjadi ikhtilaf dalam penulisan. Baik. Kemudian selain kata di atas, min dan ma ditulis bersambung menjadi mimma. Di surah Al-Baqarah ayat 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kata min dan ma ini ada 3 caranya tulisannya. Pertama ditulis harus berpisah min dan ma-nya. Yang kedua ada ikhtilaf. Ditulis min dan ma-nya setelah terpisah atau bersambung, kemudian ketiga ditulis bersambung. Tapi masing-masing di tempatnya, bukan di ayat yang sama. Kemudian bait berikutnya, amman assasa fussilatin nisa wadibahin haitsuma wa allamil maftuha. Dan pisahkanlah lafaz am dan man jika bersama kata assasa, surat Taubah. Juga Fussilat di surah Fussilat, juga An-Nisa di surah An-Nisa, juga di surah Dzibahin. Surah apa Dzibahin ini? As-Saffat. Karena di surah Saffat ada perintah menyembelih kepada siapa? Nabi Ibrahim suruh menyembelih anaknya, maka disebut Dzibahin. Baik. Maka di sini harus bisa apa? Terpisah kata am dan man. Am dan man. Di berapa tempat? 4 ya. Bukan tadi An-Nisa, At-Taubah, As-Saffat dan Fussilat. Selain 4 tempat di atas, maka an dan man ditulis bersambung menjadi aman. Seperti apa? Surah Yunus sallallahu alaihi.
wa salamuhu wa ala nabiyyina Muhammadin. Ayat 35. Amman la yahiddi illa ayyuhda. Nah, kemudian kita pindah pembahasan lagi. Haitsu ma wa allamil maftuha. Kata haitsu ditulis terpisah dengan kata ma, hanya berada pada dua tempat dalam Quran, tidak ada selainnya. Surah Al-Baqarah ayat 144 dan surah Al-Baqarah ayat 150. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Oke. Kemudian wa allamil maftuha, an dan lam. An di sinilah an yang difathahkan hamzahnya, an. An dan lam. Nah. Al-maftuha artinya yang di fathah apanya? Ini hamzahnya. Nah, alif itu huruf mat. Alif huruf mat. Nah. Baik. Maka ya ditulis apa? Terpisah. Itu berada di apa nih? Di semua tempatnya. Surah Al-An'am ayat, contohnya surah Al-An'am ayat 131 dan surah Al-Balad ayat 7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Oke. Kemudian kasru innama lan'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulfu lanfali wa nahlin waqa'a. Dan pisahkan lafaz in yang dikasrahkan hamzanya dan ma pada surah Al-An'am. Itu di halaman 137 bagian atas. Nah, kata apa itu? Inna. Maka di sini kasru innama. Ini kasru, ini namanya kasrah ya. Inna dan ma. Nah. Dan nunnya Bapak nih bertasydid dan di fathah hamzahnya harus apa? Terpisah. Ini pada satu tempat saja. Surah Al-An'am ayat 134. Innama tu'aduna la'at. Kemudian terdapat perbedaan antara pada surah An-Nahl ayat 95. Innama indallahi huwa khairul lakum. Mengapa ada perbedaan? Alasannya sama. Karena sahabat menulisnya dengan, ada yang menulis dengan terpisah, ada yang menulis dengan bersambung. Nah, di sebagian mushaf yang dikirim ada bersambung, di sebagian mushafnya yang lain ada terpisah. Maka terjadi perbedaan penulisan. Nah, asalnya dua tempat di atas, maka in dan ma ditulis bersambung menjadi innama. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 177. Innamallahu ilahu wahid. Nah. Kemudian kata anna yang di fathah hamzanya dan nunnya bertasydid ditulis terpisah dengan ma pada dua tempat. Maka disebutkan sini wal maftuha. Yad'una ma'a. Nah, kata yad'una ada dua. Maka disebutkan ma'an, bersama-sama. Surah apa itu? Surah Al-Hajj ayat 62. Wa amma yad'una min dunihi huwal batil. Kemudian surah Luqman ayat 30. Wa annama yad'una min dunihil batil. Ini ayatnya mirip. Kemudian disebutkan wa khulful anfali wa nahlin waqa'a. Dan terjadi perbedaan pada surah Al-Anfal. Nah, begitu juga surah apa nih? An-Nahl. Apa surah Al-Anfal ayat berapa nih? 41. Wa alamu annama
ghanimtum. Karena sebagian mushaf itu berpisah, sebagian lagi ditulis bersambung. Nah, selain 3 tempat ini, maka an dan ma itu bersambung menjadi an nama seperti dalam surah Al-Maidah ayat 49. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Nah. Kemudian wa kulli ma sa'altumuhu wakhtalif ruddu. Dan pisahkanlah lafaz kulli dan ma. Kulli dan ma. 1, 2. Kapan dipisah? Ketika bersama kata sa'altumuhu. Wa kulli ma sa'altumuhu. Nah. Di mana itu? Surah Ar-Rahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kemudian wakhtulif, dan ada perbedaan. Di mana? Nah, di berikut ini. Termasuk di antaranya apa kata? Ruddu. Kullama ruddu ilal fitnati. Nah. Jadi ada mushaf yang ditulisnya bersambung kata kulli dan ma, ada yang tulisnya berpisah, terpisah. Kemudian ada lagi yang diperselisihkan selain yang ada kata ruddunya di surah Al-A'raf ayat 38. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 44. Kullama jaa ummatur rasuluha kadzabuh. Kemudian surah Al-Mulk ayat 8. Kullama ulqiya ilaiha astagfirullahaladzim. Kullama ulqiya fiha faujun. Nah, pada pengamalannya yang sekarang ini itu terpisah pada surah An-Nisa dan Al-Mu'minun. Bersambung pada surah Al-A'raf dan Al-Mulk. Nah, pengamalannya ini sekarang. Kemudian selain 5 tempat di atas, maka kata kulli dan ma ditulis bersambung menjadi kullama. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Kemudian kada kul bi sama wal waslasif khalaftumuni wasyrau. Dan terjadi juga perbedaan pada kata bi'sa dan ma. Apa bersambung atau terpisah? Namun sambungkanlah ketika bertemu dengan ishtarau dan khalaftumuni. Di kata bi'sa terus bersambung dengan ma pada 2 tempat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Dan surah Al-A'raf ayat 150. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Kemudian disebutkan di sini terdapat perbedaan pada surah Al-Baqarah ayat 93. Kul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Karena sebagian mushaf itu terpisah dan sebagian lagi ditulis bersambung. Namun pengamalannya sekarang ditulis bersambung. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa ada perbedaan, jadi jawabannya sama. Karena sahabat di mushaf yang lain ditulisnya berpisah, di mushaf yang ditulis bersambung. Nah itu jawabannya cuma itu doang. Sekarang selain 3 tempat di atas, maka bisa ditulis terpisah dengan ma, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 62. Labi sama kanu ya'malun. Kemudian
fi maqta'a uhi afattu mushtahat yabalu ma'a thani fa'alna waqa'at rumun kila tanzilu syu'ara wa ghayra di sila. Dan pisahkanlah huruf fi dan ma. Fi ma iqta'a. Itu artinya. Kapan? Jika bersama dengan kata uhi afattum ishtahad yabalu. Jadi kata fi ditulis terpisah dari ma pada 11 tempat. Yaitu ketika bersama kata uhi surah apa itu? Al-An'am ayat 145. Kemudian bersama afaltum surah An-Nur ayat 14. Kemudian bersama kata ishtahad surah Al-Anbiya ayat 102. Kemudian yabalu ma'an bersama-sama. Nanti surah Al-Maidah dan Al-An'am. Al-Maidah ayat 48, Al-An'am ayat 165. Walakin liyabluwakum fima atakum. Itu Al-Maidah 48. Kalau Al-An'am ayat 165, liyabluwakum fima atakum. Kemudian tsani fa'alna waqa'at rumun. Yang kedua pada surah Al-Baqarah. Yang kedua pada surah Al-Baqarah. Berarti ayat berapa nih? 240. Al-Baqarah ayat 240. Fala junaha 'alaikum fima fa'alna. Kemudian waqa'at. Surah apa itu? Waqiah. Waqa'at. Al-Waqiah ayat 61. Wa nusyi'akum fi ma la ta'lamun. Kemudian surah Ar-Rum ayat 28. Min syuraka'a fi ma razaqnakum. Wa kila tanzilu, kilatnya dua. Di surah Tanzilu. Surah apa dimulai? Hamim Tanzilu. Di sini disebut dengan surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Kila Tanzilu. Ayat 3 dan ayat 46. Itu adalah innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ayat 46. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Sudah ya. Kemudian surah apa lagi? Asy-Syu'ara ayat 146. Atutrakuna fima hahuna aminin. Wa ghairu sila, dan selain ini 11 tempat ini sila, sambungkanlah kata fi dan ma. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Berapa itu? Al-Baqarah ayat 113. Maka disebutkan tadi di sini baiknya dijelaskan tsani. Yang kedua di surah Al-Baqarah karena yang pertama itu bersambung. Kemudian bait 89. Fa aina ma kan nahlisil wa mukhtalif fi syu'ara al-ahzabi wan nisa usif. Dan sambungkanlah kata aina dan ma. Aina dan ma. Pada surah apa nih? Al-Baqarah. Ayat berapa di situ? 115. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kan nahli. Bertiga surah An-Nahl. Ayat berapa nih? 76. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemudian sil
ada yang disambung, wa mukhtalif. Nah, namun ada ikhtilaf, apakah tulis bersambung atau terpisah. Pada surah apa? Fi syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Ayat berapa? 93. Itu wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Kemudian Al-Ahzab surah 61. Aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqatila. Wan Nisa, berarti surah Nisa ayat berapa nih? 78. Aina ma takunu yadrikumul maut. Nah, jadi pada pengamalannya ditulis terpisah pada surah Asy-Syu'ara dan tulis bersambung pada surah Al-Ahzab dan An-Nisa. Selain 5 tempat di atas, maka aina dan ma ditulis terpisah. Seperti surah Al-Baqarah 148. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kemudian wasil fa illam huda allan naj'ala najma'. Dan sambungkanlah lafaz in dan lam menjadi illam. Ada penghapus ya? Nah. In dan lam menjadi illam. Nah. Pada surah apa? Pada surah Hud. Ya. Ayat berapa? 14. Fa illam yastajibu lakum fa'alamu. Nah, selain surah ini maka ditulis terpisah. Seperti dalam surah Al-Baqarah 24. Fa illam taf'alu wa la taf'alu. Kemudian allan naj'ala najma'. Kata allan ditulis apa? Bersambung. Ketika kapan? Bertemu kata naj'ala dan bertemu kata najma'. Di surah mana bertemu kata naj'ala? Surah Al-Kahf ayat 48. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Di surah mana terdapat kata najma'? Al-Qiyamah 3. Yahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Selain 2 tempat di atas, maka an dan lan ditulis terpisah. Seperti dalam surah Al-Balad ayat 5. Yahsabu allan yaqdiru 'alaihi ahad. Kemudian bait berikutnya, kaila tahzanu ta'sau ala hajjun alaika harajun. Kata kai dan la disambung menjadi kaila. Kai dan la menjadi kaila. Nah, ini salah. Coba yang tadi ya. Oh, nggak lihat penghapusnya. Jika bersama kata apa tadi? Tahzan dan ta'sau ala. Di mana kata tahzanu? Surah Ali Imran ayat 153. Likaila tahzanu. Kemudian ta'sau di mana? Surah Hadid Al-Hadid ayat 23. Nah, apa itu? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kemudian kata hajjun di mana? Surah Al-Hajj. Likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a.
Kemudian kata alaika harajun di mana? Surah Al-Ahzab ayat 50. Likai la yakuna alaika harajun. Seempat tempat di atas maka kai dan la ditulis berpisah. Dalam seperti surah Al-Ahzab 37. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Kemudian wa qata'ahum amma yasha'u man tawalla yaumahum. Dan pisahkanlah lafaz an dan man. An dan man. Jika bertemu dengan kata apa? Yasha'u. Di surah mana tuh? An-Nur ayat 43. Wa yasrifuhu amman yasha'. Kemudian kata tawalla. Tawalla. Surah An-Najm ayat 29. Fa'arid amma tawalla an dzikrina. Kemudian yauma dan hum. Kata yauma itu terpisah dengan hum pada dua tempat, yaitu surah Ghafir ayat 16, yauma hum barizun. Kemudian surah Dzariyat ayat 13, yauma hum 'alan nari yuftanun. Selain dua tempat di atas, maka yauma itu bersambung dengan hum. Itu dalam surah Al-Ma'arij ayat 42. Hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Kemudian wa ma li hadza walladzina haula. Dan pisahkanlah huruf lam jar, huruf jar dari majrurnya yang berada setelah huruf ma. Jika bersama dengan hada dan alladzina itu kata haula. Ini harus dijelasin ini. Baik. Di sini ada misalkan lam jar, mali, ada kata mali. Apa artinya mali? Ini nggak boleh diartikan harta. Karena kata ini bukan satu kata. Ini satu kata, ini satu kata. Tapi karena lam jarnya harus terpisah, ketika bertemu dengan tiga tadi, apa itu? Hada. Surah Al-Kahfi ayat 49. Ma li hadzal kitab. Ma harusnya begini. Hada. Tapi sahabat harusnya ma li hada. Maka rasa musmanya mali hada. Maka tulisannya begini, asalnya begini. Ma li hada, lam jarnya dipisah dengan hada, kata hada. Kemudian mana lagi? Ketiga bersama kata alladzina, Al-Ma'arij ayat 36. Fama lil ladzina kafaru. Kemudian apa lagi? Haula. Surah An-Nisa ayat 78. Fama li haula'il qaum. Satu lagi tadi yang bersama dengan kata hada. Surah Al-Kahfi, surah apa lagi? Al-Furqan ayat 7. Ketika kita dalam keadaan terpaksa, boleh wakaf pada lam jar. Di sini mal habis nafas. Harusnya kan di sini mal hada. Tapi karena terpaksa, nanti di sini nggak apa-apa. Mal. Atau apa lagi? Atau ketika kita menguji.
atau sedang berlangsung pengejaran seperti saya tadi saya mengajarkan. Artinya nggak boleh, tapi kalau kita mengajar menjelaskan, kalau kita terpaksa boleh berarti saya mencontohkan. Nah itu hanya pengejaran. Dan tidak boleh memulai pada kata setelahnya, tidak boleh mulai pada kata ini hada, harus ulang. Famali hada atau famali haula atau famali ladina kafaru. Saya 4 tempat di atas, maka lam j ditulis bersambung dengan majrurnya. Dalam surah Al-Lail ayat 19. Wa ma li ahadin. Itu lam j-nya tulis bersambung. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kemudian tahina fil imami sil wa uhila. Dan sambungkanlah huruf ta dengan kata hina menjadi la tahina sebagaimana pada mushaf al-imam. Apa tadi mushaf al-imam? Mushaf yang dipegang atau yang dipakai oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan ada juga yang mengatakannya tidak bersambung. Jadi penulisan huruf ta dengan hina pada surah Shad ayat 3, wala tahina manas, terdapat perbedaan sebagai berikut ini. Dalam mushaf al-imam huruf ta dan hina tertulis bersambung, wala tahina manas. Nah, itu ada tulisannya di situ. Pada masa Imam Al-Jazari, Ibnu Al-Jazari, mushaf ini berada di Madrasah Al-Fadliyah di Mesir. Kemudian yang kedua dalam mushaf Al-Amsar. Mushaf Al-Amsar ini adalah selain mushaf yang dipegang Sayyidina Utsman yang dikirim ke daerah. Jadi yang ditulis di zamannya Sayyidina Utsman disebut mushaf Utsmani. Itu disebut dengan Rasam Utsmani. Satu dipegang Sayyidina Utsman dan yang lainnya dikirim ke daerah-daerah disebut dengan Amsar, jamak daripada Misr. Kampung, daerah-daerah. Itu gimana? Tertulis terpisah, walata, kemudian hina manas. Jadi kalau ke dalam keadaan terpaksa habil nafas, dalam mushaf Amsar kita boleh berhenti di walat. Karena ditulis terpisah. Nah, keadaan terpaksa, habisan nafas, atau bersin, atau ngantuk, boleh. Tapi tidak boleh dalam keadaan sengaja. Beda tadi dengan mushaf yang dipegang Sayyidina Utsman, tidak boleh berhenti di walat, karena di sini bersambung. Itu perbedaannya. Kemudian awazanuhum wa kaluhum sili kada minal waya waha la tafsili. Dan sambungkanlah kata wazanu dan lafaz kalu dengan lafaz hum menjadi kaluhum dan wazanuhum, karena keduanya tidak ditulis huruf alif setelah huruf waw. Kemudian sili artinya sili di sini perintah untuk menyambung apa wazanuhum dan kata kaluhum. Kemudian ada yang tidak disambung, apa itu? Min. Dari apa yang tak boleh disambung? Al. Waya dan ha. Apa lagi? Waya la tafsili, itu tidak boleh disambung. La tafsili. Apanya la tafsili? Jangan disambung. Jangan disambung. Jangan dipisah masuknya. Ngantuk ini. Astagfirullah. Jangan dipisah. Jangan disambung atau jangan dipisah. Jangan dipisah. La tafsili. Artinya disambung. Arti di sini
ada al. Ini senantiasa apabila masuk pada kata setelahnya ditulis bersambung, baik jadi qamariyah atau syamsiyah. Nah, ini hukumnya. Nggak boleh dipisah. Kemudian apa lagi? Al. Ya nida. Ya yang menjadi seruan. Ya Adam. Nah, kasusnya ya Adam. Tidak boleh menjadi ya Adam. Ini dalam penulisan Al-Quran. Kalau tulisan biasa nggak jadi masalah. Nah, makanya disebutkan mana rasam usmani, mana rasam imla'i. Ini disebut rasam imla. Ini disebut rasam usmani. Rasam usmani adalah rasam yang dipakai sahabat menulis atau menyalin Al-Quran di sama Sayyidina Utsman. Nah, ini begini rasamnya, penulisannya ini disebut rasam usmani. Rasam imla, rasam biasa yang kita pakai tulis. Ah, cetakan gimana pakai rasam usmani? Pakai rasam usmani. Usmani. Nah, kalau tanda itu dari ulama. Karena sahabat-sahabat tidak ada titik. Tidak ada tanda. Setelahnya baru ada titik, baru ada tanda. Tabi'in. Baru ada tanda. Jadi, kalau misalnya hanya perbedaan cetakan Timur Tengah dan cetakan Kemenang, itu ditandanya itu tak rasam usmani. Karena tanda bukan bagian daripada rasam usmani. Fathah, kasrah, dhamma itu bukan bagian dari rasam usmani. Yang itu rasam usmani adalah tulisan ayatnya. Baik, apalagi pertanyaannya? Satu lagi biar habis. Ini apa tadi? Minal al waya waha. Hak tambih. Hak tambih itu adalah hak yang bersambung dengan misalnya da. Hada. Jadi hada. Sebut dengan hak tambih. Jadi ini yang menjadi syarat. Ini syarat. Ini pengalihan perhatian. Hei, ini. Gitu. Ini dia. Itu hada. Ini. Jadi syarat itu yang mana? Dua huruf ini ha dan dal atau cuma dalnya doang? Dalnya doang menjadi syarat. Da, di. Baik. Kemudian apa lagi? Sudah habis ya? Hak tambih ini berada pada kata hada, ha antum dan haula. Ya nida itu, ya Adam, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Yang betulnya sebagai panggilan, seruan. Ya Lutfi. Baik.